Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Mulaika dengan NIM 201200305 ingin mempresentasikan dengan judul Kebijakan Kurikulum Nasional dalam mata kuliah Pengembangan Kurikulum. Analisa kebijakan kurikulum. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh mutu proses belajar mengajar, sedangkan mutu proses belajar mengajar ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu input peserta didik, kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan. Sementara itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa salah satu tugas Direktorat Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalah melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Pengembangan KTSP berdasarkan BSNP memerlukan langkah dan strategi yang harus dikaji berdasarkan analisis yang cermat dan teliti. Analisis dilakukan terhadap tuntutan kompetensi yang tertuang dalam rumusan SK dan KD. Analisis mengenai kebutuhan dan potensi peserta didik, masyarakat, dan lingkungan, serta analisis peluang dan tantangan dalam memajukan pendidikan pada masa yang akan datang dengan dinamika dan kompleksitas yang semakin tinggi. B. Kebijakan kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian, ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan antara lain keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dinamika perkembangan global. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan mengacu pada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Bila visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan berbeda satu sama lain, maka KTSP-nya pun mestinya juga terdapat perbedaan. 3. Alasan adanya kebijakan kurikulum. 1. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan. 2. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. 3. Kurikulum harus sesuai dengan kondisi dan kekasan potensi yang ada di daerah. 4. Untuk mengembangkan kurikulum bukan lagi pemerintah, melainkan kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah. 5. Kurikulum merupakan inti dari pendidikan sebab selain berisi rumusan tentang tujuan yang menentukan kemana peserta didik akan dibawa dan diarahkan, juga berisi rumusan tentang isi dan kegiatan belajar yang akan membekali peserta didik dengan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, serta nilai-nilai yang mereka perlukan dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas pekerjaan di masa yang akan datang. 6. Hal ini mencerminkan kesatuan dalam kebijakan, keberagaman dalam pelaksanaan. Dampak positif dan negatif adanya kebijakan kurikulum. 1. Dampak positif. A. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat, sehingga satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat. B. Lebih mudah dilaksanakan karena
Desain kurikulum disusun oleh guru-guru tersendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaannya yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar. C. Dalam pengembangan KTSP, desain kurikulum yang meliputi sasaran atau tujuan kurikulum, materi atau isi kurikulum, model pembelajaran, dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, karakteristik, dan tahap perkembangan sekolah dan masyarakat di mana sekolah berada. 2. Dampak negatif. A. Tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum, atau tidak semua satuan pendidikan atau daerah memiliki guru atau orang yang ahli atau cakap dalam pengembangan kurikulum. B. Kurikulum dapat bersifat lokal, lulusannya kurang memiliki kemampuan atau daya saing secara nasional. C. Desain kurikulum sangat beragam, dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar secara nasional. D. Kepindahan peserta didik dari satu sekolah atau daerah ke sekolah atau daerah lain dapat menimbulkan kesulitan. Sekian presentasi dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.